Halo Sobat Pangan, apakah Sobat Pangan sering menyeduh susu dengan air panas suatu kekeliruan? Apa sih yang terjadi? Daripada penasaran yuk simak video ini. Sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komennya Sobat Pangan, serta tekan loncengnya biar tidak ketinggalan video menarik tentang pangan lainnya. Mendengar kata susu pastinya kebanyakan orang memiliki deskripsi tersendiri untuknya. Misal A mendeskripsikan susu adalah sesuatu yang berwarna putih, pada umumnya, dan coklat, modifikasi dari susu putih. Ada juga B mendeskripsikan susu itu adalah sesuatu yang mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh, dan masih banyak lagi deskripsi orang-orang terhadap susu ini. Perihal hidup memang penuh dengan hal yang bertolak belakang di dalamnya, seperti untuk susu ini pasti ada yang menyukainya, ada juga yang tidak karena berdasar pada selera juga. Namun di samping itu susu merupakan salah satu produk pangan alami ataupun sintesis yang memiliki berbagai kandungan nutrisi yang sangat berguna untuk kehidupan yang baik dan sehat manusia. Salah satunya adalah protein. Protein merupakan sesuatu hal yang umum, namun ketika dibahas, sedikit orang yang mengetahui manfaat dan terdapat dalam produk pangan. Apa biasanya protein berada? Protein biasanya bersumber dari hewan, protein hewani, seperti susu, ikan, daging, dan tumbuhan, protein nabati. Protein termasuk salah satu polimer yang monomernya terdiri dari rangkaian asam amino yang berulang dengan memiliki fungsi sebagai zat pembangun dan pengatur dalam tubuh. Terutama dalam susu yang merupakan salah satu sumber adanya protein yang menyediakan berbagai nutrisi dalam tubuh. Namun kesemua nutrisi dalam susu dapat saja hilang kalau dalam penyeduhannya tidak tepat. Kenapa bisa? Ya tentu saja bisa, sebab sesuatu perkara harus dengan ilmunya, seperti halnya dalam penyeduhan susu. Ketika kita hendak menyeduh susu dengan menggunakan air panas yang memiliki suhu 100 derajat Celcius, maka protein dalam susu tersebut akan hilang. Karena ini bergantung pada sifat protein yang mengalami denaturasi ketika dalam kondisi suhu tinggi atau panas. Akibatnya struktur ikatan kimia dalam protein mengalami kekacauan sehingga fungsinya tidak berjalan dengan baik. Dengan demikian, perlu kehati-hatian dalam melakukan penyeduhan susu dan memperhatikan suhu air yang sesuai agar nutrisinya tetap terjaga. Sebab suhu air yang seharusnya dipakai dalam penyeduhannya kisaran 70 derajat Celcius atau dengan kata lain belum mencapai titik didihnya. Kemudian terkadang muncul pertanyaan, kalau tidak dengan air panas apakah alternatifnya dengan air dingin? Jawabannya adalah tidak tepat juga, karena protein ini sangat rentan dengan suhu karena dia memiliki tingkat suhu maksimum, minimum, dan optimum yang mana nantinya akan menunjukkan cara kerja protein di suhu mana yang lebih stabil. Ketika penyeduhan susu dilakukan dengan air dingin maka fungsi kerjanya pun tidak akan baik, sebab dalam kondisi suhu rendah tidak mampu untuk menjalankan fungsinya dalam pemenuhan nutrisi, dengan kata lain proteinnya akan menjadi inaktif. Maka untuk menjaga kadar protein tetap utuh dalam susu yang kita konsumsi, kalau tidak ada alat pengukur suhu atau termometer, kita dapat menggunakan indikator air medium yaitu air hangat dalam menyeduhnya. Sehingga simpulannya, selain kita dapat menikmati kelezatan dari susu ini, kita juga dapat mendapatkan manfaat lebih yang baik bagi tubuh dari susu yang kita konsumsi kalau dalam penyeduhannya sangat amat diperhatikan dengan baik. Karena kalau diseduhnya dengan asal-asalan bukan kebaikan nutrisi yang akan kita dapat melainkan sebuah kesia-siaan yang disebabkan oleh ketidaktelitian kita dalam melakukannya. Ini juga tidak berlaku pada susu saja, segala sesuatu yang mengandung protein di dalamnya maka perlu adanya perhatian khusus dalam penentuan hal yang berhubungan dengan suhu. Karena dari hal yang sepele akan berakibat fatal jika kita tidak memperhatikannya. Yuk tulis di komentar yang mau request konten selanjutnya Sobat Pangan. Thank you, have a good day everyone.